Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusran Cahyadi dari program studi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS Bisnis Intelijen dengan judul Perencanaan Penerapan Bisnis Intelijen berbasis AI pada usaha laundry kilauan. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana data operasional laundry dapat dimanfaatkan dengan BI dan AI untuk menghasilkan prediksi, insight, serta rekomendasi yang dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan. Pada usaha laundry kiloan, terdapat berbagai data yang dihasilkan, mulai dari data transaksi pelanggan, proses produksi, distribusi, sampai dengan layanan dan keluhan pelanggan. Data tersebut sebenarnya tidak hanya digunakan untuk pencatatan, tapi juga dapat diolah menjadi sumber bisnis intelijen. Dengan mengintegrasikan artificial intelligence, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi, klasifikasi, segmentasi pelanggan, analisis sentimen, serta memberikan rekomendasi. Yang mana pada tujuan akhirnya adalah membantu pemilik laundry mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Namun, keputusan akhir tetap berada pada pemilik usaha sebagai human in the loop. Selanjutnya, model bisnis dan sistem informasi yang berjalan pada usaha laundry kilauan. Nah, laundry kilauan memberikan layanan pencucian berdasarkan berat pakaian dan jenis layanan, seperti reguler dan ekspres. Prosesnya dimulai dari pelanggan menyerahkan pakaian, kemudian pakaian ditimbang dan data pelanggan diinput, berat layanan, berat, serta pembayaran yang dicatat. Setelah itu, pakaian masuk ke proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan, dan pengemasan. Yang mana pesanan yang sudah selesai kemudian dapat diambil langsung oleh pelanggan atau diantarkan. Selain transaksi, data keluhan dan feedback pelanggan itu juga dicatat sebagai bagian dari data layanan. Selanjutnya, data utama dan data potensi penggunaan AI. Pada bagian transaksi, data seperti berat pakaian, jenis layanan, dan pembayaran dapat digunakan untuk memprediksi jumlah transaksi dan melakukan segmentasi pasar. Kemudian, pada proses produksi, data waktu masuk, proses, selesai, dan jumlah kiloan dapat digunakan untuk memprediksi beban kerja dan risiko keterlambatan. Untuk bagian distribusi, data metode pengambilan dan pengantaran dapat digunakan untuk memprediksi risiko dan menentukan prioritas dalam pengiriman. Sedangkan pada layanan pelanggan, data keluhan dan rating dapat dianalisis menggunakan NLP dan sentimen analisis untuk mengetahui jenis masalah dan sentimen pelanggan. Lalu selanjutnya adalah implementasi bisnis intelijen dengan integrasi AI. Nah, pada proses customer, AI ini dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pelanggan, memprediksi jumlah transaksi, dan memberikan rekomendasi promosi. Yang kedua, pada proses produksi, AI ini membantu memprediksi beban kerja dan memperkirakan waktu penyelesaian, sehingga pesanan yang berisiko terlambat dapat segera diberikan alarm atau notification. Kemudian, pada proses distribusi, AI dapat memprediksi risiko keterlambatan dan membantu menentukan prioritas pesanan yang harus diantarkan. Lalu yang terakhir, pada layanan konsumen, AI ini AI menggunakan NLP dan sentimen analisis untuk mengelompokkan keluhan serta mengetahui apakah sentimen pelanggan positif, netral, atau malah negatif. Jadi, AI ini digunakan untuk membantu mengubah data operasional menjadi informasi yang lebih berguna untuk mengambil keputusan. Baik, selanjutnya adalah rancangan dashboard berbasis AI. Dashboard ini menampilkan beberapa KPI utama seperti pendapatan, jumlah transaksi, pelanggan aktif,
pesanan selesai, keterlambatan, retensi, dan jumlah komplain. Selain data aktual, dashboard juga menampilkan AI Insight seperti prediksi transaksi, perkiraan beban kerja, risiko keterlambatan, segmentasi pelanggan, dan segmen keluhan. Semua informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk visualisasi seperti KPI card, line chart, bar chart, gauge, dan recommendation card. Jadi, dashboard ini tidak hanya menunjukkan kondisi yang sedang terjadi, namun juga memberikan prediksi, notifikasi, dan rekomendasi untuk membantu pemilik usaha mengambil keputusan. Baik, yang selanjutnya untuk mendukung rancangan tersebut, metode yang digunakan AI, metode yang digunakan itu adalah AI Augmented Business Intelligence Dashboard, yang mana konsepnya menggabungkan data historis dengan kemampuan AI. Data historis digunakan untuk melihat kondisi dan pola yang sudah terjadi. Kemudian, prediktif analitik digunakan untuk memperkirakan transaksi, beban kerja, dan risiko keterlambatan. Selain itu, diagnostik dan preskriptif analitik membantu memahami masalah sekaligus memberikan saran tindakan. Secara sederhananya, alurnya adalah data operasional diolah dan dianalisis oleh AI. Lalu kemudian hasilnya ditampilkan melalui dashboard dalam bentuk insight, alert, dan rekomendasi. Dari informasi tersebut, pemilik usaha dapat menentukan keputusan yang sesuai. Lalu yang selanjutnya, eh, keunggulan dalam penerapannya. Penerapan BI yang terintegrasi dengan AI itu memberikan beberapa keunggulan bagi usaha laundry ini. Yang pertama, monitoring menjadi lebih cepat karena KPI dan alert atau notification dapat dilihat dalam satu dashboard. Kemudian yang kedua, keputusan menjadi lebih berbasis data dan proaktif karena pemilik tidak hanya melihat kondisi saat ini, tapi juga dapat mendapatkan prediksi. Nah, selain itu, prediksi risiko dapat membantu mengurangi keterlambatan produksi dan distribusi. Yang selanjutnya, segmentasi pelanggan juga dapat membuat promosi lebih tepat sasaran. Sedangkan analisis sentimen membantu kita dalam menentukan keluhan yang perlu diprioritaskan. Meskipun menggunakan AI, keputusan akhir tetap berada pada pemilik usaha, sehingga AI ini berfungsi sebagai alat bantu atau media kita dalam mengambil keputusan. Baik, yang selanjutnya pada slide ini bisa kita lihat perbedaan antara sistem yang berjalan dengan sistem yang sudah ditambahkan BI dan AI. Pada transaksi ini, sistem awalnya hanya digunakan untuk mencatat dan menghitung biaya. Nah, dengan BI dan AI, data tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan segmentasi dan prediksi. Kita lihat pada produksi, sebelumnya hanya memantau status pesanan. Lalu setelah kita menggunakan BI dan AI, sistem dapat memprediksi beban kerja dan memberikan alert art atau lonceng ya, memberikan lonceng notification kepada kita jika ada pesanan yang beresiko terlambat. Nah, hal ini sama juga berlaku pada distribusi dan layanan pelanggan, di mana sistem tidak hanya mencatat data, tapi juga melakukan prediksi risiko dan analisis sentimen. Jadi perbedaan utamanya adalah sistem berubah dari yang sebelumnya reaktif menjadi lebih proaktif dalam membantu dalam pengambilan keputusan. Baik, yang selanjutnya rancangan implementasi teknis. Nah, agar rancangan ini bisa diterapkan pada usaha laundry dalam skala kecil, implementasinya dapat dibuat secara sederhana.
Yang pertama, data yang digunakan berasal dari transaksi, produksi, distribusi, pelanggan, dan layanan. Data tersebut kemudian dibersihkan dan disiapkan agar bisa digunakan untuk melakukan analisis. Nah, pada bagian AI layer, ini dapat kita lihat diproses menggunakan metode seperti forecasting, clustering, classification, dan sentiment analysis. Kemudian hasilnya masuk ke BI layer untuk ditampilkan dalam bentuk KPI, filter, grafik, dan dashboard. Nah, platform yang dapat digunakan misalnya seperti Power BI, Tableau, atau Google Looker Studio juga bisa. Baik, pada bag yang selanjutnya adalah contoh insight dan pengambilan keputusan. Nah, pada bagian ini saya memberikan beberapa contoh bagaimana hasil analisis AI dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika dalam transaksi ya, jika AI memprediksi transaksi akan meningkat pada akhir pekan, maka pemilik dapat mempersiapkan tambahan tenaga kerja atau kapasitas. Kemudian jika terdapat pesanan ekspres yang berisiko terlambat, sistem dapat memberikan notifikasi sehingga pesanan tersebut bisa diprioritaskan. Lalu, pada untuk data pelanggan, jika ada pelanggan yang mulai jarang melakukan transaksi, sistem dapat memasukkan ke dalam segmen retensi dan memberikan promo-promo yang sesuai. Yang selanjutnya, pada layanan, jika muncul peningkatan sentimen negatif terkait keterlambatan, pemilik dapat menjadikan sebagai tanda untuk mengevaluasi proses produksi dan distribusinya. Nah, jadi hasil AI tidak terhenti pada prediksi saja, namun dapat menjadi dasar kita dalam menentukan tindakan yang perlu dilakukan. Baik, yang selanjutnya evaluasi dan kesiapan implementasi. Sebelum sebelum sistem ini diterapkan secara penuh, tentu perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi dapat dilakukan dari beberapa sisi. Yang pertama, evaluasi akurasi model AI. Nah, yaitu seberapa tepat hasil prediksi yang diberikan. Yang kedua, dari sisi sistem, seperti kualitas data dan waktu respon pada dashboard. Kemudian, evaluasi bisnis. Evaluasi bisnis ini tidak kalah penting dengan melihat dampaknya terhadap bisnis. Misalnya, apakah sistem dapat membantu kita mengurangi keterlambatan dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena rancangan ini masih berupa konsep akademik, penerapannya tetap membutuhkan pengujian terlebih dahulu menggunakan data laundry yang nyata. Selain itu, biaya implementasi dan kesiapan pengguna juga perlu diperhatikan. Kemudian, pada bagian kesimpulan, Nes, sebagai kesimpulan saya, bisnis intelijen pada usaha laundry kiloan dapat dikembangkan menjadi sistem pendukung keputusan yang terintegrasi dengan AI. Karena data dari transaksi, produksi, distribusi, dan layanan dapat dikumpulkan dalam satu lingkungan analitik. Dengan adanya AI ini, data tersebut dapat menghasilkan prediksi, deteksi risiko, segmentasi pelanggan, dan analisis sentimen. Kemudian, seluruh hasil tersebut ditampilkan melalui dashboard yang namanya KPI. Bisa juga visualisasi berupa notification dan rekomendasi sehingga pemilik usaha dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan proaktif. Namun sebelum diterapkan secara nyata, sistem ini tetap perlu diuji dulu menggunakan data yang sebenarnya dan dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.
Jadi, inti dari rancangan ini adalah bagaimana data yang sebelumnya hanya digunakan untuk pencatatan dapat diubah menjadi insight yang membantu pemilik laundry dalam mengambil keputusan. Baik, demikian presentasi saya mengenai perancangan penerapan bisnis intelijen berbasis AI pada usaha laundry keloan. Akhir kata undur diri, saya Yusran Cahyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.